Wang Lin perlahan melakukan perjalanan melalui ranah ketiga. Saat dia bergerak maju, dia akan meraih ruang kosong di sekitarnya, dan setiap genggaman akan membentuk jaring untuk menangkap jiwa lain. Wang Lin tidak merasakan sensasi ketika memakan jiwa untuk waktu yang lama. Dia menghitung bahwa sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan medan perang asing. Karena kekuatan hukum dunia di medan perang asing seperti kemarin, Shu Ligou dan iblis kedua mengikuti di belakang Wang Lin, khawatir dan rasa takut sepanjang waktu menghantui mereka. Tidak berani mengeluarkan nafas mengerutu ketika mereka melihat leluhur yang berkali-kali lebih kuat daripada mereka dilahap tanpa mampu melakukan perlawanan. Meskipun jiwa besar Wang Lin dikompresi karena pengetahuan alam Ji, kemampuannya untuk melahap jiwa masih ada karena ia adalah penguasa jiwa. Saat Wang Lin berjalan, dia mengirim akal ilahinya ke segala arah. Karena ranah ini seperti nirvana dan berisi jiwa-jiwa yang berkeliaran, maka itu juga harus mengandung para penyembah jiwa. Wang Lin tidak yakin apakah peminat jiwa bisa saling melahap. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, para peminat jiwa tidak akan saling menyerang, tetapi sebaliknya akan memecahkan masalah mereka dengan cara simbiotik. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Wang Lin telah melahap banyak jiwa, tetapi belum ada peminat jiwa yang ditemuinya. Dia merenung sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya, dan batu-batu apung di dekatnya mulai bergerak ke arahnya. Segera batu-batu itu menabrak satu sama lain untuk membentuk gunung berbatu yang besar. Wang Lin melompat ke puncak gunung, lalu dia menjentikkan tangan kanannya, menyebabkan nyala api biru muncul darinya. Mata Wang Lin berkedip. Dia meletakkan tangan kanannya di gunung berbatu dan nyala api biru menyatu ke gunung. Gunung yang memiliki banyak celah besar di antara bebatuan dengan cepat dikelilingi oleh cahaya biru yang memancarkan udara dingin. Semua celah di gunung berbatu tersegel oleh es dan diikat erat. Mata Wang Lin berkedip. Dia meletakkan tangan kanannya di gunung berbatu dan nyala api biru menyatu ke gunung. Gunung yang memiliki banyak celah besar di antara bebatuan dengan cepat dikelilingi oleh cahaya biru yang memancarkan udara dingin. Semua celah di gunung berbatu tersegel oleh es dan diikat erat. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dari gunung dan api biru diserap kembali ke tubuhnya. Dia menarik napas panjang. Mata kesadaran surgawinya berkedip terus-menerus dan tangan kanannya bergerak cepat. Sebuah lingkaran ilusi muncul dan dia menembaknya ke arah gunung yang baru saja dia buat. Ketika lingkaran ilusi mendarat di gunung, seluruh gunung menyala dengan cerah, tetapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam lagi. Tangan kanannya bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu persatu di depannya dan menyatu ke gunung. Segera, gunung itu dengan cepat berubah menjadi versi miniatur dari gunung pembatas. Wang Lin hampir jatuh ketika dia mengambil langkah kecil. Dia perlahan mulai memasuki gunung sampai dia berada di tengah. Dia kemudian membentuk lingkaran ilusi lain dan menekan dinding batu. Seluruh gunung berguncang dan perlahan menyusut sampai ukurannya sama dengan batu-batu lain yang melintas. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan bisa membedakannya dari batu-batu lain yang mengambang di sekitarnya. Dengan tubuh Wang Lin dibentengi di dalam gunung, ia meninggalkan sepotong kecil jiwanya. Di tubuhnya menggunakan kesadaran ilahi alam Ji, dan sisa jiwanya keluar dari tubuhnya. Bagian jiwanya ini segera membentuk tubuh ilusi. Sekarang jiwa Wang Lin tidak lagi di tubuhnya. Rasa surgawinya tersebar ke segala arah, menyebabkan semua jiwa pengembara di dekatnya muncul dari ketiadaan, wajah pucat karena ketakutan. Tak lama setelah itu, semua jiwa pengembara menerima perintah. Saat akal surgawi Wang Lin menyebar lebih jauh, bahkan lebih banyak jiwa yang berkeliaran merasakan kehadiran Wang Lin. Wajah mereka memucat dan mulai berserakan. Segera setelah jiwa Wang Lin meninggalkan tubuhnya, ia kembali ke bentuk pematah jiwanya. Dia dengan cepat pergi menuju ketiadaan, dan semua jiwa pengembara yang dilaluinya akan menyambutnya dengan hormat. Perlahan-lahan Wang Lin merasakan kehadiran jiwa lain yang sangat besar.
itu adalah peminat jiwa yang lain. Jiwa ini berada dalam kondisi yang sangat aneh, seolah-olah sedang tidur. Jiwa besar tidak menanggapi kekuatan surgawi Wang Lin sama sekali. Dia mengabaikan pematah jiwa dan terus memperluas akal surgawinya untuk membawa lebih banyak jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya. Di tempat lain, Duan Mu duduk di batu, di suatu tempat di dunia ketiga dengan ekspresi pahit di wajahnya. Di sebelahnya adalah Wang Qingyue dengan ekspresi dingin di wajahnya. Duan Mu dan Wang Qingyue melintasi terowongan ketiadaan bersama-sama dan tiba di tanah emas dari dunia pertama. Di ranah pertama, mereka mengandalkan teknik melarikan diri 5 elemen Wang Qingyue yang memungkinkan mereka dengan tenang melewati ranah pertama dan melanjutkan ke gunung pembatas. Fakta bahwa Duan Mu bisa melewati gunung pembatas akan mengejutkan semua orang yang mengenalnya. 1000 tahun yang lalu, ia menerima harta karun dari pagoda harta karun. Itu adalah sepotong batu giok dengan celah tunggal di atasnya. Berdasarkan pemahamannya, sepotong batu giok ini hanya memiliki satu penggunaan yang tersisa. Kemudian dia melakukan banyak penelitian dan menemukan bahwa tujuan dari batu giok ini adalah untuk melanggar semua batasan. Akibatnya, tekad Duan Mu untuk kembali ke tanah dewa kuno dihidupkan kembali. Dia tahu bahwa kultivasinya lebih rendah daripada yang lain. Saat itu, karena keberuntungan dan kehati-hatiannya, dia mampu mempertahankan hidupnya. Dia tahu batasnya dengan sangat baik dan memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi. Tetapi, ketika dia mengetahui tentang penggunaan potongan batu giok, itu menggerakkan hatinya. Tetap saja dia sangat berhati-hati dan ragu-ragu karena dia bahkan tidak bisa melewati ranah pertama tanpa menguasai teknik melarikan diri 5 elemen. Duan Mu merenungkan ini untuk waktu yang lama dan menyerah untuk mempelajari teknik 5 elemen. Agar dia bisa mempelajarinya, dia harus mencurahkan seluruh waktunya dan bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak dijamin untuk melewati ranah pertama. Ada juga serangan oleh monster besar untuk dipertimbangkan. Dia dengan jelas mengingat salah satu pengalamannya di dunia es. Maka, Duan Mu mencari temannya Wang Qingyue untuk bepergian bersamanya. Wang Qingyue adalah master teknik melarikan diri 5 elemen. Dan setelah Duan Mu memberitahunya bahwa ranah pertama membutuhkan teknik melarikan diri 5 elemen, ia memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Duan Mu benar, godaannya terlalu besar. Untuk meyakinkan Wang Qingyue, Duan Mu mengeluarkan sepotong batu gioknya. Setelah melihat batu giok, Wang Qingyue segera menyadari bahwa itu adalah senjata kuno yang telah lama hilang, menyebabkan keraguan di hatinya menghilang. Namun, dia sangat berhati-hati dan tidak segera setuju. Dia ingin menunggu sampai negeri dewa kuno dibuka, lalu mengambil keputusan. Duan Mu tidak keberatan, dia sudah memutuskan. Jika Wang Qingyue tidak mau pergi, maka dia akan menukar giok ini dengan 6 keinginan iblis untuk beberapa harta sihir. Namun, dia masih harus bersiap kalau Wang Qingyue memutuskan untuk pergi. Adapun makhluk aneh di dunia ketiga, jika hanya 1 atau 2, dia tidak akan takut. Jika 8 sampai 10, selama dia sedikit memperhatikan, dia tidak khawatir. Bahkan jika jumlahnya ratusan, mengandalkan kultivasinya, dia masih bisa bertahan hidup. Tetapi jika mereka berjumlah ribuan, bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Makhluk-makhluk itu sangat aneh. Mereka kebal terhadap hampir semua mantra. Hanya api sejati dalam tubuh seseorang yang bisa memaksa mereka untuk mundur. Namun, jika ada banyak dari mereka, tidak ada cara untuk melacak mereka semua. Jika mereka mendarat di tubuh seseorang, mereka akan menyedot lingci orang itu, dan jika terlalu banyak mendarat di mereka, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah keok. Akibatnya, dia pergi mencari harta sihir yang melindungi jiwa. Namun jenis-jenis harta sihir ini terlalu langka. Meskipun dia berhasil mengumpulkan beberapa, dia masih tidak yakin tentang dunia ketiga. Baru setelah dia melakukan perjalanan ke kota Nando dan mendengar seseorang berbicara tentang mantra maut, dia tiba-tiba ingat bahwa dia pernah mendengar mantra maut sebelumnya. Mantra itu adalah mantra yang terspesialisasi dalam menyerang jiwa.
Itu adalah mantra jahat. Dia sangat bersemangat karena jika ada cara untuk mendapatkan seseorang dengan kemampuan untuk membantu ini, maka ada kemungkinan melewati wilayah ketiga. Dia kemudian mulai mencari sampai dia menemukan Wang Lin. Perjalanan awalnya sangat tenang. Duanmu percaya bahwa selama mereka bekerja bersama, 3 ranah pertama tidak akan menjadi masalah, terutama setelah dia mengetahui kandidat yang dipilih oleh 6 keinginan iblis untuk melewati ranah ketiga. Duanmu yakin bahwa selama tidak ada pertempuran internal, mencapai tanah dewa kuno hanya masalah waktu. Meskipun tanah dewa kuno memiliki 4 ranah dari harta warisan, mereka menemukan bahwa ranah keempat hanyalah susunan teleportasi yang memindahkan seseorang ke tubuh dewa kuno. Arai teleportasi memindahkan semua orang berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melewati 3 alam pertama. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin dekat seseorang dipindahkan ke tubuh dewa kuno. Arai teleportasi memindahkan semua orang berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melewati 3 alam pertama. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin dekat seseorang dipindahkan ke tubuh dewa kuno. Bahkan mungkin untuk diteleportasikan langsung ke meridian dewa kuno. Begitu berada di dalam meridian, tidak hanya akan ada manik-manik lingki kering yang kental, tetapi juga akan ada residu dari banyak obat. Menurut harta warisan, residu Yingbian dan akan menjadi salah satu residu obat. Bagi dewa kuno itu mungkin hanya residu, tetapi bagi mereka itu akan dianggap sebagai Yingbian dan yang asli. Sayangnya, rencananya dihancurkan oleh naga raksasa di dalam terowongan yang menyebabkan semua orang berserakan, terutama Wang Lin yang menyerbu ke mulut naga. Setelah itu, seekor naga merah muncul. Serangkaian peristiwa itu mengejutkan Duanmu dan membuatnya panik. Dalam krisis, dia harus menyerah mencari Wang Lin dan dengan cepat melarikan diri bersama Wang Qingyue. Bahkan, dia adalah orang tercepat yang bisa melewati ranah pertama dan kedua dan mencapai ranah ketiga. Namun, di dunia ketiga, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tanpa mantra maut Wang Lin, meskipun ia mampu menjaga dirinya tetap hidup, dengan harta yang telah ia kumpulkan selama ribuan tahun terakhir, pergi lebih dalam untuk menemukan pintu masuk ke ranah keempat tidak mungkin. Akibatnya, meskipun dia dan Wang Qingyue adalah yang pertama memasuki dunia ketiga, mereka terjebak di sini, tidak dapat melanjutkan. Pada saat itu, 6 keinginan iblis juga terbang di sekitar ranah ketiga, mencari jalan keluar ke ranah keempat. Setiap kali jiwa pengembara menyerangnya, dia akan melambaikan tangannya dan cahaya biru akan muncul dari tubuh pemuda itu. Jiwa pengembara akan menyerah pada 6 keinginan iblis dan melompat pada pemuda. Namun setelah jiwa pengembara memasuki tubuh pemuda, mereka akan menghilang tanpa jejak. Di permukaan, tidak ada perubahan pada tubuh pemuda itu. 6 keinginan iblis mengandalkan metode ini saat ia bepergian. Meskipun ada beberapa ketakutan, tidak ada bahaya nyata. Waktu terburuk adalah ketika dia bertemu kelompok yang berisi ribuan jiwa pengembara, tetapi dengan lambaian tangannya, tubuh pemuda itu melintas dan semua jiwa yang mengembara segera terbang ke pemuda itu sebagai gantinya. Dia melihat tubuh yang dia pegang dan tersenyum dingin. Meskipun ia jatuh ke dalam perangkap junior itu dan terkena petir yang menyebabkan seluruh basis budidayanya turun 1 tahap secara permanen, turun ke tahap awal pembentukan roh. Dengan harta yang telah ia habiskan selama 1000 tahun mempersiapkan, ia pasti akan masuk ranah keempat kali ini. Setelah memikirkannya, jantungnya berdebar, darah melonjak dan matanya demam. Apa yang kehilangan tahap basis kultivasi dibandingkan dengan memperoleh Yingbian dan dari tubuh dewa kuno? Setelah mendapatkan Yingbian dan ia bisa menjadi ahli panggung Yingbian. Pada saat itu, apalagi lautan iblis, bahkan dalam sistem bintang burung vermilion, selama dia tidak menyinggung kekaisaran burung vermilion, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan. Setelah pemikiran ini, dia meningkatkan kecepatannya saat dia mencari di sekitar. Harta warisan dari negeri dewa kuno ada di tangannya. Awalnya, tuannya yang memilikinya dan mengumpulkan orang-orang untuk mencari negeri dewa kuno ini.
Majikannya meninggal di alam ketiga dan menyerahkan harta warisan kepadanya. Majikannya berencana untuk menggunakan harta ini untuk membuka terowongan untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi pada saat yang paling kritis, menarik perhatian makhluk yang jauh lebih kuat dan berbeda dari makhluk lain di sekitarnya, berakhir dengan kematian tuannya. 6 keinginan iblis ngeri setelah menyaksikan kematian tuannya dan dengan cepat melarikan diri ke terowongan untuk melarikan diri. Pada saat ini ada orang lain di dunia ketiga, Kaisar Kuno. Dia duduk bersila di atas batu dengan 4 bendera berputar di sekelilingnya dan sebuah pagoda seukuran wajahnya di atas kepalanya memancarkan cahaya harmoni. Di daerah di luar cahaya pagoda, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka bisa melihat jiwa berkeliaran yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar tepi cahaya dengan rakus memandang Kaisar Kuno. Namun tidak ada satupun jiwa pengembara yang mau memasuki cahaya pagoda. Kaisar Kuno memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ketika dia telah meninggalkan dunia kedua, dia dikejar oleh kilatan ungu. Mengandalkan harta yang menyelamatkan hidupnya, dia bisa bertahan hidup, tetapi harta itu pecah dan budidayanya turun ke tahap akhir, Yuan Ying. Setelah dia memasuki dunia ketiga, dia tidak berani masuk terlalu dalam. Dia membuat pangkalan di atas batu di daerah luar, mencoba memulihkan pangkalan budidayanya kembali ke tahap pembentukan roh. Dengan budidaya tahap Yuan Ying saat ini, jika dia berada di dunia pertama atau kedua, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi di sini, di dunia ketiga yang sangat berbahaya, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Apa yang membuat Kaisar Kuno benar-benar pahit adalah bahwa pusaran air ke dunia ketiga pada awalnya tidak bergerak, kemudian tiba-tiba memindahkannya ke lokasi yang sangat tidak menguntungkan. Dia diteleportasi ke tengah-tengah dunia ketiga. Jika dia tidak segera membuat pagoda ini, dia akan dikerumuni oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Pada saat itu, dia kehabisan pilihan. Dia hanya bisa menjaga agar cahaya pagoda tetap menyala, benar-benar menjebak dirinya di sana. Memikirkan hal ini, wajahnya penuh kebencian. Dia menyalahkan orang misterius yang menyebabkan semua ini. Kebenciannya terhadapnya sangat besar. Namun, dia masih bingung tentang identitas orang misterius itu. Menurut analisisnya, seharusnya anak itu Wang Lin. Tetapi dia menolak untuk percaya bahwa dia dipaksa masuk ke kondisi menyedihkan ini oleh seseorang dari generasi yang lebih muda. Berbicara tentang Wang Lin, dia saat ini menyebarkan kekuatan surgawinya sampai dia menyapu seluruh dunia ketiga. Selain dia, hanya ada 1 peminat jiwa lainnya dan jumlah jiwa jauh lebih sedikit daripada medan perang asing. Itu hanya terlihat seperti ada banyak karena daerah itu jauh lebih kecil. Selain itu, Wang Lin sudah menemukan pintu masuk ke ranah keempat. Itu bukan di tengah, tetapi ke barat laut. Ada sejumlah besar jiwa pengembara di sekitar pintu masuk, hampir menyumbang 1/4 dari semua jiwa di dunia. Sementara itu, semua jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya telah mengiriminya pesan menggunakan metode khusus. Mereka telah mengikuti instruksinya dan menemukan 6 keinginan iblis dan Kaisar Kuno. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa jiwa pengembara juga menemukan Duanmu dan Wang Qingyue. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengirim sense surgawinya ke arah Kaisar Kuno. Menurut jiwa pengembara, Kaisar Kuno saat ini memiliki basis kultivasi terendah dan terjebak di lokasi saat ini. Setelah waktu yang singkat, jiwa Wang Lin muncul di ujung cahaya pagoda di atas kepala Kaisar Kuno, setelah mengikuti jiwa-jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya. Dia menatap pucat Kaisar Kuno dan mulai merenung. Wang Lin melahap jiwa-jiwa di sini dan jiwanya tumbuh sangat besar. Meskipun tidak setingkat sebelumnya dalam hal kualitas, itu jauh melampaui apa yang semula. Setelah semua, jiwanya tidak normal, tetapi jiwa alam ji. Ketika dia tiba, mata Kaisar Kuno berkedip dan menatap dingin ke arah Wang Lin. Meskipun dia hanya bisa melihat kehampaan yang gelap, dia jelas bisa merasakan jiwa yang sangat berbeda dari jiwa-jiwa lain di sekitarnya. Saat jiwa itu tiba, semua jiwa pengembara lainnya berserakan.
Jika dia melihat dari dekat bayang-bayang, dia bisa melihat wajah mereka memucat ketakutan. Setelah melihat ini, jantung kaisar kuno berdetak kencang. Dia dengan cepat mengkonsumsi pil untuk memastikan dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menjaga cahaya dari pagoda. Wang Lin menatap kaisar kuno di dalam cahaya. Dia mengirim pesan melalui indera surgawi dan 10 jiwa yang mengembara tiba-tiba maju. Meskipun wajah mereka penuh dengan rasa takut, mereka masih menyerbu ke dalam cahaya. Saat mereka menyentuh cahaya, mereka bertemu dengan perlawanan yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan jarak 5 kaki dari kaisar kuno sebelum asap hijau muncul di tubuh mereka, memaksa mereka untuk mundur. Namun, cahaya dari pagoda redup. Jiwa Wang Lin mengirim pesan lain. Kali ini semua jiwa yang berkeliaran di dekatnya, lebih dari 10.000, terkondensasi menjadi bayangan dan menatap pagoda. Jantung kaisar kuno berdetak kencang. Itu buruk. Dia dengan cepat membuat gerakan dengan tangannya dan mengirim gelombang cahaya ke pagoda. Dengan setiap gelombang cahaya, wajahnya sedikit memucat. Setelah gelombang cahaya terakhir, wajahnya pucat seperti kapur. Dan basis budidayanya turun ke Yuan Ying tingkat menengah. Pada saat yang sama, semua jiwa yang berkeliaran berkoordinasi menjadi gelombang dan mulai menyerang cahaya. Namun, semua jiwa yang berkeliaran mulai menyerang dan hanya mampu mencapai jarak 10 kaki dari kaisar kuno. Jarak ke kaisar kuno masih bagus. Alasan mengapa Wang Lin begitu betah di sini adalah karena pengalamannya dan beberapa pertemuan khusus yang ia miliki saat berada di medan perang asing. Dengan mereka yang ada di bawah ikat pinggangnya, dia bisa bertindak seolah dia bos di sini. Jika bukan karena tubuhnya dihancurkan oleh Teng Huayaun, jika bukan karena si Tunan bersedia menempatkan Yuan Ying ke dalam tidur nyenyak untuk menjaga jiwa Wang Lin dari kehancuran, jika bukan karena dia secara tidak sengaja memasukkan celah ke dalam medan perang asing, jika bukan baginya untuk mulai melahap jiwa-jiwa sampai ia menjadi penjinak jiwa, jika salah satu dari hal-hal itu tidak terjadi dan Wang Lin masih bisa mencapai ranah ketiga, ia tidak akan memiliki status sebagai raja di sini seperti dia lakukan sekarang. Semua jiwa berkeliaran yang pucat hanya makanan bagi Wang Lin. Tetapi tanpa makanan ini, dalam pikiran kaisar kuno, dia hanyalah seorang jie dan junior yang pintar. Jika bukan karena berbagai keadaan yang membatasi semua orang di sini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengangkat jari untuk melenyapkan Wang Lin. Hanya saja di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang tidak terduga. Seperti dalam keadaan khusus semut dapat membunuh seekor gajah, dan sementara sedotan ringan, mereka masih bisa menghancurkan unta. Beberapa hal di dunia ini tidak memiliki penjelasan yang tepat. Orang hanya bisa mengatakan bahwa segalanya berubah dan tidak ada yang selamanya. Sama seperti bagaimana si Bongkok Meng yang seharusnya mati di alam pertama, muncul di alam ketiga dengan kekuatan yang mirip dengan dewa kuno Tusi, dan bagaimana ia mati kembali di alam pertama, tidak bisa dijelaskan. Mulai dari ranah ketiga tanah dewa kuno, segalanya menjadi semakin membingungkan dan aneh. Di ruang yang tenang yang terhubung ke dunia ketiga dari negeri dewa kuno, setitik cahaya putih tiba-tiba muncul. Cahaya itu mencerahkan dan membesar hingga terbentuk sobekan berbentuk oval di angkasa. Dari celah itu muncul tangan dengan kuku panjang dan penuh duri tulang. Tangan itu terlihat dingin dan memiliki kuku yang sangat tajam yang dicat hitam. Itu ditutupi pustula, dan mencuat dari setiap pustula adalah duri tulang. Setelah tangan-tangan yang tampak aneh melewati celah itu, mereka meraih celah itu dan tanpa ampun merobeknya. Keretakan kecil tidak lagi berbentuk oval kecil, tingginya setidaknya 10 kaki. Gelombang merah dan hitam segera menembus sobekan di angkasa dan sesosok besar keluar melalui celah. Sosok itu memiliki punuk yang jelas di punggungnya, membuatnya tampak seperti bungkuk. Tingginya lebih dari 10 kaki dan tubuhnya seperti tangannya ditutupi pustula. Beberapa bahkan rusak dan mengeluarkan cairan hitam yang menyengat. Ada duri tulang di masing-masing pustula.
Jika Anda melihat orang ini selain dari tempat persendiannya, dia tertutup duri tulang. Ada beberapa potongan kain yang tergantung di duri tulang. Jika Anda melihat wajah jelek orang ini, Anda bisa melihat bahwa itu sangat menyerupai si Bungkok Meng, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Di kepalanya ada 2 tanduk berbentuk spiral dengan petir biru melengkung di antara mereka. Dia saat ini terlihat seperti setan dari neraka. Dia menyeret dirinya melalui celah dan kemudian mencubit dengan tangan kanan ini. Perpecahan itu langsung menyusut hingga hanya setitik cahaya lagi. Itu bergetar hebat sebelum menghilang tanpa jejak. Iblis melihat ke dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuannya telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan memasuki alam keempat. Semua orang di sini harus tiada. Setelah selesai berbicara, dia akan mulai terbang, tetapi berhenti ketika dia mengendus dengan hidungnya tinggi dan melihat ke arah tenggara. Dia berkata, "Well, itu aneh. Mengapa saya merasa ada bau yang sangat menjijikkan di sana? Buat saya ingin pergi ke sana dan melenyapkan siapapun yang memproduksinya." Pada saat itu, jiwa yang mengembara tiba-tiba muncul, tetapi ketika mereka melihat iblis ini, mereka hanya mengabaikannya dan melewatinya. Iblis juga mengabaikan jiwa yang mengembara, menatap ke arah bau menjijikkan itu. Tubuhnya menghilang saat ia terbang menuju bau itu. Arah kemana iblis itu menuju adalah di mana Wang Lin dan Kaisar Kuno berada. Wang Lin dengan tenang menatap Kaisar Kuno yang terjebak dalam cahaya. Cahaya dari pagoda telah menyusut dari 30 kaki menjadi hanya 15 kaki. Setelah Wang Lin menjadi pemangsa jiwa, dia telah kehilangan semua emosi yang dimiliki manusia. Dia dingin dan tidak berperasaan. Ketika dia akan memerintahkan jiwa-jiwa yang berkeliaran untuk menyerang lagi, dia merasakan melalui jiwa yang berkeliaran, dia mengendalikan bahwa gejolak jiwa yang kejam datang ke arahnya dari arah barat laut. Tak lama setelah itu, jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya menggunakan teknik khusus untuk mengirimkan apa yang dilihatnya kepada Wang Lin. Ini Bongkok Mang. Wang Lin terkejut, sementara Bongkok Mang telah banyak berubah. Wang Lin masih bisa mengatakan bahwa iblis ini memang dia. Wang Lin menarik akal surgawi untuk mencegah serangan padanya melalui itu dan mengirim pesan ke Kaisar Kuno melalui akal surgawi. Serahkan harta warisan. Kaisar Kuno tertegun. Bahkan ketika dia datang ke sini 1000 tahun yang lalu, dia belum pernah melihat makhluk-makhluk ini berkomunikasi dengan akal surgawi. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan menjawab dengan indera surgawi. Nior, saya tidak tahu harta warisan apa yang Anda bicarakan. Setelah Kaisar Kuno selesai berbicara, hatinya pahit. Setelah menjadi ahli panggung pembentukan roh, dia tidak harus memanggil siapapun senior. Ketika dia mengatakan kata itu, dia merasa pahit. Tiba-tiba dia berkata, "Senior, jika kamu mencari harta warisan tanah para dewa kuno, maka kamu datang mencari orang yang salah. Itu adalah milik seseorang yang disebut 6 iblis." Wang Lin merenung sedikit dan merasakan fluktuasi kuat jiwa semakin dekat. Wang Lin menggunakan jiwa-jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang jarak di antara mereka. Sementara Wang Lin berbicara dengan Kaisar Kuno, dia mengendalikan jiwa-jiwa yang berkeliaran untuk menghalangi jalannya. Namun tubuh si Bongkok Meng sangat aneh dan tidak peduli berapa banyak jiwa pengembara yang menyerangnya, mereka tidak dapat menimbulkan sedikit pun kerusakan. Ini mengejutkan Wang Lin. Wang Lin tidak percaya Kaisar Kuno ketika dia mengatakan bahwa harta warisan tidak bersamanya, tetapi dengan 6 keinginan iblis. Bahkan jika apa yang dia katakan itu benar, orang-orang seperti Kaisar Kuno dan yang lainnya tidak akan dengan ceroboh memasuki tanah dewa kuno, atau mereka akan berada di belas kasihan penuh dari 6 keinginan iblis. Bagaimanapun, dia memegang kunci untuk memasuki dan keluar dari tempat ini. Sehubungan dengan harta warisan, Wang Lin pertama kali mendengarnya dari Duanmu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mau terus membicarakannya. Baru kemudian Wang Lin menemukan jawabannya.
Kaisar kuno bersedia melawan 6 keinginan iblis di ranah kedua. Dia harus memiliki rahasianya. Wang Lin memerintahkan jiwa-jiwa pengembara sekitarnya untuk memulai serangan lagi. Kaisar kuno mengertakkan giginya saat dia mengirim pesan lain dengan akal surgawi. Orang tua ini tidak memiliki harta warisan, tetapi ketika saya datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, saya menerima sebuah fragmen dari harta warisan. Fragmen ini berisi mantra yang akan membuat lorong keluar dari sini. Namun, itu hanya dapat digunakan di pusaran keluar di setiap bidang untuk diteleportasi keluar dari tanah dewa kuno, atau aku tidak akan terjebak di sini. Adapun fragmen, saya menghancurkannya setelah saya mempelajari tekniknya. Apa yang dikatakan Kaisar kuno itu benar. 1000 tahun yang lalu dia adalah salah satu ahli yang lebih kuat, jadi dia secara alami melihat harta warisan dan mengetahui metode yang digunakannya untuk meninggalkan tempat ini. Itulah caranya dia dapat melarikan diri dari tempat ini 1000 tahun yang lalu. Dan mengapa dia masih berani kembali? Tidak banyak yang menerima mantra ini saat itu. Namun, alasan mengapa hampir tidak ada yang bisa melarikan diri adalah karena keterbatasan untuk menggunakan mantra ini. Seseorang harus berada di pusaran keluar agar bisa berfungsi. Banyak orang yang melewati alam pertama dan kedua bahkan tidak berpikir untuk keluar dari negeri dewa kuno, karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan semua upaya mereka. Sebagai hasilnya, mereka melepaskan kesempatan untuk menggunakan pusaran keluar di ranah kedua. Tetapi ranah ketiga sangat luas, dan menemukan pintu keluar itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Juga karena ketakutan semua jiwa yang berkeliaran, tidak ada yang berani menyebarkan perasaan surgawi mereka terlalu jauh, membuat pencarian untuk keluar semakin sulit. Mantra ini harus secara khusus digunakan pada pusaran keluar. Jika itu digunakan pada pusaran akhir, tidak akan ada efek. Kembali di pintu keluar dari ranah kedua, Kaisar kuno tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan mantra pada pusaran keluar di sana dan dipaksa ke ranah ketiga. Jika Anda hanya membawa saya ke jalan keluar dari dunia ketiga, saya akan mengajarkan mantra sebagai gantinya. Kaisar kuno tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, ia diam-diam mencoba mencari tahu mengapa orang ini menginginkan ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia harus memberikan respons atau jiwa-jiwa yang berkeliaran akan terus menyerang. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah ketiadaan. Wang Lin tidak menanggapi lagi. Dia mengirimkan perasaan surgawi dan, sekali lagi, semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai menyerang. Wang Lin dengan hati-hati menghitung. Berdasarkan informasi dari jiwa-jiwa yang berkeliaran, Bongkok Meng harus tiba di sini pada waktu yang diperlukan untuk membakar 2 dupa. Serangan jiwa-jiwa yang berkeliaran tumbuh lebih intens di bawah perintah Wang Lin. Untuk membantu mempercepat, Wang Lin menyebar akal surgawi untuk memanggil lebih banyak jiwa yang berkeliaran untuk bergabung dengan serangan. Wajah Kaisar kuno memucat. Dia menduga bahwa apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah apa yang ingin didengar orang ini. Dia mengertakkan gigi dan menelan beberapa pil lagi untuk menjaga agar cahaya tetap menyala. Tetapi, serangan dari jiwa-jiwa yang berkeliaran tidak ada habisnya. Pada saat yang paling kritis, Kaisar kuno mengirim pesan lain dengan akal surgawinya. Aku akan memberimu mantranya. Tolong beritahu makhluk-makhluk aneh ini untuk berhenti menyerang. Kaisar kuno dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok dan meletakkannya di dahinya untuk sementara waktu. Lalu dia memegangnya erat-erat di tangannya sambil melihat sekelilingnya. Setelah cukup waktu untuk 1 dupa untuk membakar berlalu, Wang Lin mengirimkan akal surgawi dan semua jiwa yang berkeliaran menghentikan serangan mereka. Kaisar kuno agak santai, dia sedikit ragu dan menggertakkan giginya. Dia kemudian mengirim batu giok keluar jangkauan cahaya. Saat potongan batu giok itu terbang keluar, Wang Lin segera mengambilnya dengan jiwanya. Dia memindai sepotong batu giok dan menemukan bahwa itu berisi instruksi yang sangat rinci untuk mantra itu. Kaisar kuno menjadi sangat gugup setelah membuang sepotong batu giok. Dia takut bahwa setelah orang ini menerima sepotong batu giok, mereka masih tidak akan membiarkannya pergi.
Wang Lin diam-diam merenungkan sedikit, lalu semua jiwa pengembara sekitarnya menerkam kaisar kuno dan melanjutkan serangan mereka. Kaisar kuno menunjukkan senyum tertekan. Dia mengungkapkan ekspresi beracun dan mulai menggunakan energi spiritualnya sendiri, seperti orang gila untuk mempertahankan cahaya pagoda. Tetapi jumlah jiwa pengembara yang menyerang terlalu besar. Segera pagoda mulai bergetar. Kemudian dengan keras celah muncul di pagoda membelah menjadi dua. Pada saat itu, tubuh kaisar kuno tiba-tiba bergerak dan menghilang tanpa jejak. 10 kaki jauhnya, kaisar kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menampakkan dirinya. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya dan mulai memakannya dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa pengembara keluar dari tubuh kaisar kuno membawa tas memegang. Wang Lin mengambil tas itu setelah jiwa pengembara mengirimkannya kepadanya dan buru-buru pergi. Kali ini, dia tidak pergi mencari orang lain, tetapi kembali ke tempat tubuhnya bersembunyi. Di ruang kosong, tubuh kaisar kuno menyusut, wajahnya pucat. Yuan Yingnya terus memuntahkan yaun api untuk mencegah jiwa-jiwa yang berkeliaran melahapnya. Namun, ia hanya mampu mengulur waktu dan tidak mengusir mereka. Bahkan jika harta sihir penyelamat nyawanya tidak rusak, atau jika budidayanya masih pada tahap pertengahan pembentukan roh, dia masih tidak bisa berurusan dengan begitu banyak jiwa pengembara yang mencoba melahapnya. Segera setelah Wang Lin pergi, Bongkok Meng tiba. Tubuhnya bergerak seperti bintang jatuh. Dia melirik kaisar kuno dan alisnya berkerut. Bau menjijikkan sudah tidak ada lagi di sini. Ketika dia akan mengikutinya, dia tiba-tiba berhenti dan dia menatap kaisar kuno. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh kaisar kuno di tangannya, lalu mengguncang kaisar kuno sampai semua jiwa yang berkeliaran dikeluarkan dari tubuhnya. Setelah semua jiwa yang berkeliaran dipindahkan dari tubuh kaisar kuno, dengan senyum dingin di wajahnya, iblis itu merobek lubang melalui ruang dan melemparkan kaisar kuno ke dalam. Di tanah merah ini ada banyak pilar batu, dan di atas setiap pilar batu duduk seorang penggarap. Melihat ke kejauhan, ada banyak pilar batu dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi yang paling menonjol adalah pilar batu yang terlihat seperti memasuki langit. Di atas pilar itu duduk seorang pembudidaya berambut merah. Meskipun wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, aura kesombongan dan harga diri bisa dirasakan darinya. Ketika kaisar kuno dilemparkan ke sana, Yuan Yingnya belum sepenuhnya ditelan oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran, jadi tubuhnya segera mulai pulih. Ketika dia membuka matanya, wajahnya segera berubah. Raja Iblis Api Merah, orang gila dari selatan yang tak terkalahkan, pesulap iblis langit, kamu semua tidak mati. Raja Api Merah Iblis terbunuh di dunia kedua. Kaisar kuno secara pribadi melihat tubuhnya dihancurkan oleh petir ungu. Raja Api Merah Iblis Yuan Ying bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ada juga orang gila selatan yang tidak ada duanya, yang dikerumuni oleh puluhan ribu makhluk aneh itu dan mati dalam waktu yang lebih singkat daripada yang diperlukan untuk membakar setengah dupa. Adapun penyihir iblis langit yang merupakan penguasa 6 keinginan iblis, Kaisar kuno mengikutinya dengan lama 1000 tahun yang lalu. Dia secara pribadi melihatnya menciptakan terowongan menggunakan harta warisan untuk pergi sebelum dia diserang oleh rasa surgawi yang sangat tidak biasa seketika. Setelah melihat semua orang yang seharusnya sudah tiada di sini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Tiba-tiba dia menoleh dan dia melihat iblis yang tampak seperti Bongkok Meng. Mata Kaisar kuno menyusut. Keretakan menutup pada saat itu. Kaisar kuno sangat berhati-hati. Sementara tempat ini penuh dengan para pembudidaya, sangat jelas bahwa semua orang ini adalah orang-orang yang telah almarhum di tanah para dewa kuno selama bertahun-tahun. Suara serak melayang dari kejauhan. Selamat datang di Laut Darah Dewa Setan. Kecepatan Wang Lin sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia bisa melintasi dunia ketiga ini. Namun di tengah jalan, dia berhenti dan memperhatikan perubahan lokasi Kaisar kuno
melalui hubungannya dengan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia melihat Bongkok Meng membuka celah dan kaisar kuno dilemparkan ke dalam. Bahkan cahaya merah yang keluar dari celah terlihat oleh Wang Lin melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran. Wang Lin merenung sedikit. Sementara dia memiliki potongan batu giok dengan mantra untuk pergi dari sini, dia tidak tahu apakah kaisar kuno marah atau tidak. Agar aman, dia akan mencari duanmu, Wang Qingyue, dan 6 keinginan iblis dan bertanya kepada mereka tentang metode untuk pergi. Tapi penampilan Bongkok Meng dan cahaya merah dari keretakan menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan yang mengerikan. Dia menyerah mencari orang-orang seperti duanmu dan Wang Qingyue dan memutuskan untuk mundur ke tempat tubuhnya disembunyikan. Dalam perjalanan kembali, dia melacak lokasi Bongkok Meng dengan jiwa berkeliaran. Dia memperhatikan bahwa Bongkok Meng tidak pergi ke arahnya, tetapi ke arah duanmu dan Wang Qingyue. Wang Lin meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Ketika iblis Shuligo dan iblis kedua memperhatikan kembalinya Wang Lin, mereka segera terbang keluar dari batu. Wang Lin dengan cepat menggunakan kesadaran surgawi dan kembali ke tubuh fisik ini. Setelah beberapa saat, matanya terbuka. Selama perjalanan ini, jiwanya telah meningkat pesat. Dia menggerakkan tubuhnya dan pergi keluar batu. Tanpa ragu-ragu, dia menuju ke lokasi ranah keempat. Wajah Wang Lin suram. Munculnya Bongkok Meng mengganggu rencananya dan itu membuatnya merasa ngeri. Lebih penting lagi, Bongkok Meng kebal terhadap serangan jiwa berkeliaran. Itulah alasan utama mengapa Wang Lin memutuskan untuk meninggalkan ranah ketiga sesegera mungkin. Wang Lin tahu bahwa dalam hal kultivasi, dia terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang tua ini. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini berisi banyak jiwa berkeliaran, dia tidak akan bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengobrol dengan mereka. Sekarang jiwa-jiwa yang berkeliaran tidak berguna melawan Bongkok Meng. Wang Lin telah kehilangan satu-satunya keuntungannya. Jika mereka bertemu, satu-satunya jalan baginya adalah ketiadaan. Bongkok Meng hanya perlu melambaikan tangannya untuk membuat Wang Lin menghilang seperti asap. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak repot-repot melahap jiwa berkeliaran lagi. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Jika Wang Lin menyerahkan tubuh fisiknya dan melakukan perjalanan hanya dengan jiwanya, kecepatannya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Itu sebabnya ia meninggalkan tubuhnya untuk melakukan perjalanan ke dunia ketiga sebelumnya. Ketika dia mengambil hanya setengah langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menyentakkan kepalanya ke arah duanmu dan Wang Qingyue. Wajahnya berubah sangat gelap ketika ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran. Duanmu dan Wang Qingyue tidak bertahan lama di bawah serangan Bongkok Meng. Dia merobek celah dan keluar darinya muncul tangan iblis raksasa yang mengambil duanmu dan Wang Qingyue tanpa sanggup melawan. Kepala iblis itu penuh duri tulang. Itu memiliki aura jahat di sekitarnya yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Wajah Wang Lin menunjukkan ketidakpastiannya. Dia mengambil iblis Shuligo dan iblis kedua. Lalu ia mengambil seteguk cairan lingqi dan menggunakan semua lingqinya untuk segera pergi. Dia sudah bisa merasakan bahwa Bongkok Meng yang seperti iblis sudah mengejarnya dengan kecepatan yang ekstrim. Wang Lin melakukan perjalanan dengan cepat sepanjang jalan. Ia seharusnya bisa tiba di pusaran air ke ranah keempat sebelum Bongkok Meng menyusul. Bongkok seperti iblis menggunakan beberapa metode aneh yang tidak diketahui Wang Lin. Bongkok Meng menutupi tubuhnya dalam cahaya merah dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Jarak di antara mereka semakin pendek, kecepatan Bongkok Meng tidak hanya tidak berkurang, tetapi meningkat. Hati Wang Lin tenggelam ketika dia menyadari bahwa jika terus seperti ini, Bongkok Meng akan menyusulnya dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk satu batang dupa untuk terbakar. Wang Lin menyapu sekeliling dengan indera surgawinya, menggunakan jiwa yang berkeliaran di sekitar untuk dengan cepat memindai daerah tersebut. Matanya terpaku pada satu arah saat dia memikirkan langkah yang sangat berani.
Lalu tanpa ragu, dia sedikit mengubah arah ini dan dengan cepat melarikan diri ke arah sana. 6 keinginan iblis sangat frustrasi. Di dunia ketiga, dia tidak berani menyebarkan perasaan surgawi terlalu jauh, jadi dia masih belum menemukan jalan keluar. Setelah bertahun-tahun, dia telah menentukan bahwa jalan keluarnya ke barat laut. Faktanya, dia mengetahui bahwa jalan keluar ada di sana 2 tahun lalu, tetapi jumlah jiwa pengembara di sana terlalu banyak untuk dia tangani, bahkan dengan harta karun magisnya. Dia menghabiskan 2 tahun terakhir secara perlahan memikat beberapa orang untuk perlahan mengurangi jumlah mereka sebelum melanjutkan. Kecepatannya akan sangat lambat, tetapi itu akan menjamin keberhasilannya. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki portal ranah keempat dan dipindahkan ke tubuh dewa kuno. Dia baru saja memikat banyak jiwa pengembara dan akan menghancurkan mereka semua menggunakan tubuh pemuda ketika ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berani menyebarkan perasaan surgawi terlalu jauh, dia masih tahu semua yang terjadi dalam jarak 1000 kaki. Melihat seorang pemuda datang, dia langsung terpana ketika melihat orang itu dan kemudian tersenyum. Dia menyerahkan dirinya kepada saya. Wang Lin dengan dingin menatap 6 keinginan iblis. Alih-alih memperlambat, dia mempercepat. Segera sejumlah besar jiwa yang berkeliaran muncul di sekitar Wang Lin. Mereka tetap di sekitarnya seperti pengawal. Ketika 6 keinginan iblis hendak bertindak, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia menatap jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin, menyebabkan rasa ngeri di hatinya. Makhluk aneh ini yang memaksanya untuk sangat waspada dan berhati-hati. Tidak hanya tidak membahayakan junior ini, tetapi juga melindunginya. Ini sangat mengejutkannya. Dia tidak berani bertindak gegabah, tapi dengan dingin menatap Wang Lin. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan junior terkutuk ini. Wang Lin berhenti di tepi radius 1000 kaki. Alasan Wang Lin memiliki semua jiwa yang berkeliaran di sekitarnya adalah untuk memperingatkan 6 keinginan iblis untuk tidak bertindak gegabah. 6 keinginan iblis dengan cepat tersenyum kejam dan berkata kepada orang yang muncul di belakang Wang Lin, "Itu bukan Bongkok Meng, itu Dewa Setan Tusi." Dewa Tusi mengusap duri tulangnya yang tertutup tangan kanan di ruang kosong dan menciptakan celah besar. Saat keretakan tiba-tiba muncul, gelombang cahaya merah keluar darinya. Segera setelah itu, sosok merah setinggi 10 kaki muncul dari celah. "Aku serahkan orang ini padamu, aku akan pergi setelah yang berikutnya." Bongkok Meng terbang ketika dia selesai berbicara. 6 keinginan iblis melongo ke arah orang di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan." Orang yang berdiri di sana tingginya lebih dari 10 kaki. Dia mengenakan baju besi ungu dengan duri tulang yang sangat tajam mencuat dari berbagai tempat. Rambut hitamnya mengalir di belakang kepalanya tanpa angin. Wajahnya sangat tampan dan tajam. Dia tampak seperti setan, terutama dengan ekspresi kejamnya. Matanya bersinar merah dan menatap 6 keinginan iblis. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "YR, kamu masih ingat gurumu, sangat bagus. Tapi nama saya sekarang Setan Dewa Tusi." Setelah 6 keinginan iblis mendengar 2 kata itu, dia terguncang di dalam hatinya dan tidak bisa mempercayai matanya. Jika itu hanya seseorang yang tampak seperti tuannya, dia tidak akan begitu terguncang. Tetapi orang ini memanggilnya dengan nama panggilan yang hanya sedikit yang tahu. Selain tuannya, penyihir setan langit, siapa lagi yang bisa melakukannya? 6 keinginan iblis mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya penuh ketidakpastian ketika dia menatap orang di depannya dan berkata, Kamu, apakah kamu manusia atau setan? Mengapa Anda berubah menjadi iblis seperti Bongkok Meng? Juga 1000 tahun yang lalu kan?" Penyihir iblis langit memejamkan matanya, tetapi dengan cepat membuka kembali mata dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa aku seharusnya almarhum 1000 tahun yang lalu." Lalu bertanya, "Bagaimana aku bisa hidup kembali? Benar?"
Enam keinginan iblis diam-diam sangat khawatir. Dengan penampilan Bongkok Meng dan kebangkitan gurunya, dia merasa bahwa tempat ini terlalu aneh. Dia merasakan perasaan ngeri di hatinya ketika dia tahu bahwa pasti ada rahasia besar di sini. Keraguannya bahwa tanah para dewa kuno tidak sesederhana hanya dia mencapai tubuh dewa kuno dan menerima semua harta di dalamnya tumbuh. Keraguan itu dimulai 1000 tahun yang lalu ketika gurunya menerima harta warisan dari negeri para dewa kuno dan menjadi seperti orang baru. Poin itu selalu membingungkannya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, seperti sambaran petir, spekulasi yang sangat berani muncul di kepalanya. "Aku tidak kesurupan," kata Dewa Setan Langit, sementara dia perlahan melihat ke arah Bongkok Meng pergi. 6 keinginan iblis terkejut di dalam, tetapi wajahnya tenang saat dia menatap gurunya dan perlahan mundur. Dewa Setan Langit berkata, bahkan tanpa memandang 6 keinginan iblis, "Mundur 10 langkah lagi dan aku akan dipaksa untuk bertindak." 6 keinginan iblis berhenti dan berbisik, "Tuan, ada apa ini? Bahkan jika Anda ingin melenyapkan murid ini, Anda setidaknya harus memberitahu saya tentang apa semua ini." Dewa Setan Langit berbalik dan memandang 6 keinginan iblis. Dia merenung sedikit dan berkata, "Baik, tidak ada salahnya memberitahumu ini." Sebelum dia selesai berbicara, 6 keinginan iblis membuat tubuh pemuda di tangannya meledak dengan keras. Saat tubuh meledak, kabut merah tiba-tiba tersebar dan langsung melengkung di sekitar 6 keinginan iblis. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah menyatu ke dalam kabut dan menghilang saat dia menyerbu ke arah keluar dari dunia ketiga. Pelarian keinginan bagus sekali, seperti yang diharapkan dari muridku. Ketika hal-hal tidak terlihat baik, dia melarikan diri. Penyihir iblis langit berkata dengan senyum persetujuan di wajahnya saat dia melihat ke arah 6 keinginan iblis pergi. Semua teknik 6 keinginan iblis diajarkan secara pribadi olehnya. Metode kultivasi yang dia ajarkan adalah metode kultivasi setan langit misterius. Orang-orang memiliki 6 keinginan bawaan. Metode kultivasi melatih seseorang untuk mengendalikan keinginannya sendiri, kemudian menggunakannya untuk memengaruhi keinginan orang lain untuk tujuan sendiri. Dibandingkan dengan teknik kutukan kematian, itu hanya sedikit kurang kejam. Bagian terpenting dari metode budidaya setan langit misterius adalah mengendalikan hasrat seseorang. Jika seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan 4 keinginan, mereka akan mencapai tahap pembentukan roh. Dan jika seseorang bisa mengendalikan semua keinginan, mereka akan mencapai Ying Bian. 6 keinginan iblis telah mendapatkan kendali atas 5 keinginan bawaannya. Yang terakhir, yang belum dia kendalikan adalah obsesi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengendalikan keinginan itu. Satu-satunya obsesinya adalah kultivasinya sendiri. Sejak hari pertama dia mulai berkultivasi, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencapai tahap Ying Bian. Ini selalu menjadi impian dan tujuan hidupnya. Penyihir iblis langit pernah meramalkan bahwa obsesi ini akan menjadi kendala terbesar 6 keinginan iblis, dan itu menjadi kenyataan. Teknik pelarian ini berasal dari metode penumbangan setan langit misterius yang digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan mengorbankan latihan seseorang atas kendali seseorang atas salah satu keinginan, itu akan memberi dorongan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Wang Lin bergerak cepat ke barat laut, menuju pintu keluar dari dunia ketiga. Semua jiwa yang berkeliaran di jalan secara otomatis bergerak ke samping, membuat jalan untuknya. Tubuhnya bergerak sangat cepat, dia semakin dekat ke pintu keluar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan minum seteguk lingci. Dia melambaikan tangan kanannya dan api biru dingin muncul. Dia membanting tasnya dan pedang hitam beracun keluar, memancarkan tekanan dingin. Tubuh Wang Lin menjadi limbung sesaat ketika dia menembakkan api biru dan pedang hitam beracun ke belakang, lalu melanjutkan pergi ke depan. Api biru dan pedang hitam beracun membelah dan menyerbu menuju Bongkok Meng dari 2 arah yang berbeda.
Ketika Bongkok Meng mengejar, dia diam-diam menyimpulkan bahwa ini adalah orang yang mengeluarkan bau menjijikkan yang tidak bisa dia tahan. Dia sangat bingung dalam hal ini dan bertindak atas dorongan hati untuk mengejar dan merobek orang itu untuk meredakan amarahnya. Tapi Bongkok Meng dalam hatinya sebenarnya mengagumi orang ini. Dia bisa mengatakan bahwa hanya berada di tahap tengah Jie dan orang ini sangat licik. Yang benar-benar mengejutkan Bongkok Meng adalah bahwa semua jiwa yang berkeliaran di sini tidak memiliki agresi terhadap orang ini. Ini menyebabkan hatinya merasa sangat aneh. Satu-satunya alasan dia tidak diserang adalah karena tuannya memberinya harta ajaib yang melahap jiwa. Tetapi bagaimana orang lain melakukan hal yang sama? Bongkok Meng sangat bingung. Dia menarik napas panjang. Kemudian dia mengambil satu langkah dan dengan cepat bergegas ke depan. Namun tak lama setelah dia mulai bergerak, dia segera merasakan nyala api biru menerpa dirinya. Dia mencibir dan maju lebih cepat. Dia bahkan tidak menghindar dan hanya menabraknya. Api biru berkedip beberapa kali sebelum meledak menjadi bunga nyala es yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bongkok Meng mencibir dan hendak mempercepat ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun api es perlahan-lahan menghilang, dia melihat dadanya dan memperhatikan bahwa itu berwarna biru. Ada lapisan es di dadanya. Es dengan cepat mulai menyebar di seluruh tubuh Bongkok Meng. Bongkok Meng berhenti. Dia melihat ke bawah dan meletakkan tangan kanannya di atas es, menyebabkannya retak dan berhenti menyebar. Pada saat itu, dia melihat kilatan di kejauhan. Pedang hitam berbentuk aneh langsung tiba di sebelah bahu Bongkok Meng. Bentuk pedang terbang itu sangat aneh. Ada banyak duri kecil berwarna biru pada mata pisau pendek, menandakan bahwa itu mengandung racun yang sangat beracun. Saat Bongkok Meng melihat pedang, hatinya bergetar. Dia merasakan keakraban yang sangat kuat dari kata itu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Hanya sesaat, Bongkok Meng kehilangan konsentrasi dan pedang menusuk ke bahu kanannya. Meskipun kecepatan pedang sangat cepat, itu hanya mampu menembus kulit Bongkok Meng. Tetapi meskipun itu hampir tidak merusak kulit, racun dalam pedang mulai menyerang tubuh Bongkok Meng. Bongkok Meng bahkan tidak repot-repot dengan racun dan meraih pedang. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pedang itu aslinya miliknya. Dengan budidaya Bongkok Meng menangkap pedang terbang seperti permainan anak-anak. Saat dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang, lapisan Qi melilit pedang, membentuk pusaran air yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Wang Lin hampir di pintu keluar ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memperhatikan bahaya yang dihadapi pedang terbang. Dia tidak berhenti, tetapi kedua tangannya bergerak cepat, membentuk tanda-tanda, sampai akhirnya dia meludahkan seteguk Qi emas. Pada saat yang sama, pedang terbang yang terperangkap dalam pusaran air Qi merasakannya, dan racun biru pada pedang semakin kuat. Ketika Bongkok Meng meraih untuk mengambil pedang itu, pusaran air melonggarkan dan pedang itu mengeluarkan suara letupan ketika 8 duri keluar dari pedang dan menyerang Bongkok Meng dengan kecepatan yang ekstrim. Ketika pedang menembus bahu Bongkok Meng, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyerap racun. Bahkan jika racun pada duri itu tidak berbahaya, kekuatan duri itu masih seperti 8 pedang terbang. Tetapi tubuh iblis Bongkok Meng sudah mencapai tingkat kekerasan yang bisa dibayangkan. Saat duri menghantam telapak tangannya, mereka terbelah dua di bawah benturan. Meskipun duri rusak, rasa surgawi keluar dari celah dan menyapu daerah terdekat, lalu melanjutkan untuk mencakup seluruh dunia ketiga. Namun, ia dengan hati-hati pergi ke tempat di mana si peminat jiwa sedang tidur. Apa itu? Rasa surgawi mengirimkan pesan dingin. Bongkok Meng segera berlutut dan berkata, "Guru, ada seorang kultivator yang terlalu dekat dengan pintu keluar. Saya meminta bantuan." Bongkok Meng segera menuju Wang Lin setelah dia mendengar jawabannya. Dia yakin bahwa tidak mungkin bocah tingkat menengah Jie dan ini bisa sampai ke pintu keluar.
Perasaan surgawi itu dengan cepat memindai ranah ketiga dan menemukan Wang Lin dan 6 keinginan iblis. Dia pertama-tama memfokuskan indera surgawinya pada 6 keinginan iblis yang ditutupi oleh cahaya berwarna merah yang meningkatkan kecepatan dengan sangat. Namun 6 keinginan iblis yang lebih dalam pergi, semakin banyak jiwa yang berkeliaran. Itu lebih dari yang bisa ditangani hartanya.